Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini aku mau bikin jajanan lagi ya teman-teman ya. Ini jajanannya cuma 3 step aja tapi hasilnya memuaskan sekali teman-teman. Buat teman-teman yang penasaran dengan rasanya dan cara pembuatannya, stay tune terus ya. Buat teman-teman yang belum pernah subscribe Lestari Review, subscribe dulu di bawah video ini. Dan jangan lupa untuk bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku selanjutnya ya. Jadi di langkah pertama kita siapkan pisang ya. Di sini aku ada beberapa pisang, aku pakainya pisang kapas dan pisang kepok sama aja. Lanjut kita siapkan telenan, dan untuk pisangnya langsung aja kita buka dari kulitnya ya. Buat teman-teman yang nanya ini bisa dijadikan ide bisnis atau ide jualan, ini bisa banget ya teman-teman ya. Jadi satu buah pisang ini aja teman-teman udah bisa menghasilkan uang 3.000 sebenarnya, atau maksimalnya satu buah pisang ini bisa menghasilkan uang 6.000. Tergantung teman-teman dan tergantung daerah teman-teman masing-masing lagi. Kalau jualnya di kota itu bisa di 6 ribuan, tapi kalau jualnya mungkin ke daerah-daerah begitu, itu teman-teman cuma bisa jualnya 3 ribuan teman-teman. Dan ini cara motong pisangnya itu sangat mudah sekali ya teman-teman ya. Jadi tinggal diukur-ukur seperti gini aja dan langsung aja kita potong-potong seperti ini dan jadi deh. Jadi satu buah pisang akan menghasilkan 6 buah. Lanjut aja kita akan bikin olesannya. Untuk olesannya di sini aku pakai tepung segitiga biru aja, tepung terigu ya teman-teman ya. Jadi takarannya itu juga aku nggak mau pakai yang aneh-aneh, aku cuman pakai takaran sendok seperti ini. Dan untuk takarannya kurang lebih aku cuma pakai 5 sendok makan aja. Ini resepnya kurang lebih sama seperti kayak kita mau bikin pisang goreng ya teman-teman ya. Hanya saja nanti kita mau tambahkan juga sedikit pewangi ataupun pengharum yang bikin rasanya jauh lebih enak dan nikmat teman-teman. Dan lanjut di sini aku akan tambahkan garam cuman seujung sendok makan seperti itu. Dan di sini aku ada gula pasir. Untuk gula pasirnya aku pakai 2 sendok makan seperti ini. Dan yang ini teman-teman yang aku sebut, jadi aku tambahkan vanila biar wanginya lebih semerbak teman-teman. Tapi kalau pengen wanginya lebih gimana gitu teman-teman, boleh menggunakan vanili ya, bukan vanila ya. Dan ini kita tambahkan secukupnya seperti ini aja. Setelah itu kita tambahkan margarin. Ini margarinnya aku cuman pakai 1 sendok makan seperti ini. Setelah itu kita tinggal tambahkan air ya. Jadi bahannya gampang sekali. Untuk takaran airnya aku tanpa takaran teman-teman. Jadi cukup ditambahkan seperti ini aja. Lalu kita aduk-aduk terus sampai dia benar-benar kental. Untuk teksturnya teman-teman bisa langsung cek aja di video. Jadi kentalnya seperti apa, biar teman-teman juga tahu dan gak salah juga cara pembuatannya. Karena kalau misalnya cara pembuatan ini salah, nanti dia bakalan gak matang bagian dalamnya. Jadi sekali lagi aku ingetin untuk step by stepnya harus diperhatikan juga ya. Ini kentalnya seperti apa, dan nanti kita setelahnya ngasih apa lagi, itu step by stepnya harus diperhatikan ya, biar nanti teman-teman pas buat langsung bisa teman-teman. Dan ini menurut aku udah cukup teman-teman, kentalnya seperti ini aja. Tinggal kita aduk terus aja biar teksturnya lebih halus. Tapi kalau teman-teman pengen saring ini boleh banget, tapi di sini aku nggak mau saring-saringan ya teman-teman ya. Jadi langsung aja untuk pisangnya kita langsung aja celupin seperti ini dan kita tambahkan sebanyak mungkin ya teman-teman ya. Jadi untuk pisangnya aku cuman pakai beberapa aja teman-teman. Dan lanjut di sini aku ada tepung roti ataupun tepung panir. Dan untuk takaran tepung rotinya atau tepung panirnya ini aku cuman pakai kurang lebih 150 gram aja ya. Lanjut aja ya, ini pisangnya langsung aja kita taruh di atas tepung panirnya. Ini kita cuman ngebalurin doang teman-teman. Jadi caranya mudah sekali ya teman-teman ya, step by stepnya gampang banget. Teman-teman tinggal potong aja pisangnya dulu seperti stick seperti ini. Setelah itu teman-teman bikin olesan basah seperti yang aku buat tadi. Setelah itu langsung aja kita balurin menggunakan tepung panir seperti ini. Jadi caranya cuma 3 step seperti itu, tapi hasilnya lumayan memuaskan teman-teman. Karena siapa sih yang gak suka dengan pisang goreng? Hampir rata-rata semua orang pada suka dengan pisang goreng ya. Dan ini cara pembuatannya juga cukup simpel dan harga jualnya juga lumayan tinggi teman-teman. Apalagi nanti di ending kita juga bakalan tambahin yang namanya topping teman-teman. Karena yang bikin lebih menarik si pisang ini karena ada toppingnya ya. Karena kalau cuman pisang seperti ini aja dia sama seperti halnya gorengan biasa. Dan ini udah selesai teman-teman, langsung aja kita siapkan penggorengan. Ini minyaknya kalau bisa dipanasin dulu ya. Tapi karena di sini aku pengen yang keburu-buru aja, jadi belum panas pun aku udah masukin. Tapi nggak apa-apa, kita masukin aja. Ini udah mulai panas seperti ini, langsung aja kita masak seperti biasa. Untuk masaknya lumayan lama ya teman-teman ya, karena kita harus menggunakan api sedang yang cenderung kecil. Karena di sini ada tepung panirnya yang gampang banget untuk gosongnya. Jadi karena kalau kita pengen hasil pisangnya tuh benar-benar matang bagian dalamnya, kita harus menggunakan api sedang cenderung ke kecil teman-teman. Dan kita masaknya tuh sampai dia agak sedikit kecoklatan. Dan ini udah mulai kecoklatan dan udah mulai sisut ya, jadi mulai kecil seperti itu. Ini tandanya udah matang. Langsung aja kita angkat dan kita tiriskan.
Ini lanjut aja ya, aku ngegorengnya kalau nggak salah 2-3 kalian, karena di sini aku cuman menggunakan teflon dengan minyak yang sedikit banget. Dan setelah selesai semuanya, ini dia hasilnya. Hasilnya jadi lumayan banyak ya teman-teman ya. Tadi teman-teman juga bisa hitung sendiri, satu buah pisang akan menghasilkan 6 potong pisang stick ya. Lanjut di sini aku ada piring mika seperti ini. Untuk ukurannya kalau bisa teman-teman cek lagi ya. Kalau misalnya ukuran pisang teman-teman ukurannya lebih kecil dari yang aku punya, teman-teman boleh menggunakan pisang, maksudnya tuh boleh menggunakan mika yang lebih kecil lagi ya, biar hasilnya jadi lebih cantik teman-teman, jadi kelihatan padat seperti itu. Jadi satu buah mika seperti ini aku akan isi kurang lebih 6 biji, maksudnya pas dia satu buah pisang teman-teman, jadi seperti ini aja. Nah, dan ini udah penuh banget teman-teman, kita lanjut aja isi mika yang lainnya ya. Dan ini udah keisi semuanya, kurang lebih aku cuman pakai 6 buah pisang aja. Lanjut di sini aku ada glaze coklat teman-teman. Di sini aku ada glaze coklat dan juga ada beberapa rasa lainnya. Buat teman-teman yang mau rekomendasi produknya atau mungkin yang pengen samaan rasanya seperti yang aku punya, teman-teman langsung aja cek di deskripsi box. Aku bakalan tulisin lengkap di sana. Di sini aku juga ada yang rasa mocha ya teman-teman ya. Ini rasa apa sih? Dia warnanya putih seperti ini. Dan untuk rasa pun nggak kalah-kalah jauh ya. Jadi teman-teman wajib cobain untuk rasanya, karena ini cocok banget untuk dijadikan jualan teman-teman. Dan kita desain aja, maksudnya kita isi aja toppingnya sesuai yang kita mau. Kalau teman-teman mintanya yang putih-putih aja, itu terserah teman-teman. Karena di sini aku cuman mau nunjukin untuk gelasnya tuh banyak banget variannya. Jadi buat teman-teman yang mungkin takut variannya cuma satu buah doang, enggak teman-teman, variannya banyak banget ya. Teman-teman bisa menggunakan variannya tuh lebih dari 10, dan mungkin teman-teman bisa nambahkan topping lainnya mungkin di bagian atasnya. Seperti kalau kita pakai wadah coklat, kita tambahkan mungkin sedikit kayak Oreo, atau mungkin kita kasihkan sedikit choco chip. Dengan demikian rasa dan variannya jauh lebih bertambah ya, jadi lebih banyak gitu teman-teman. Dan ini udah selesai semuanya, teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya cantik sekali teman-teman. Padahal ini cuman pisang saja, tapi ya gimana ya teman-teman ya. Ya buat teman-teman yang penasaran dengan rasanya, langsung aja cobain di rumah. Mungkin kalau ini cocok untuk dijadikan jualan, langsung dipraktekin dan langsung aja buka usahanya. Dan ini kita tanpa berlama-lama langsung aja kita cobain ya teman-teman ya. Dan aku mau mencoba yang coklat putih ini dulu teman-teman. Karena kalau dilihat dari sisi manapun kayak warnanya tuh menggoda sekali ya. Jadi putih coklat seperti ini aja kayak gimana gitu teman-teman. Dan pajangan baliho usaha teman-teman bakalan lebih cantik ya. Ini langsung aja aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Dan rasanya enak banget ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang penasaran dengan rasanya, langsung aja praktek cobain di rumah dulu. Kalau seandainya ini cocok banget untuk dijadikan jualan, langsung aja buka usahanya, jangan banyak mikir. Karena kalau banyak mikir itu nggak buka-buka ya usahanya ya. Jadi cukup sekian video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan semoga bisa dijadikan referensi buat teman-teman yang mau jualan. Jangan lupa untuk like ya teman-teman ya, dan subscribe juga. See you ya di next video. Thank you, thank you, thank you.